Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali live selain live explore. Mudah-mudahan sahabat dan kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, minta doanya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita kembali explore lagi. Kembali kita mengungkap misteri, kembali kita mengungkap di mana tempat-tempat yang sekiranya seperti jalan rawan kecelakaan ataupun tempat-tempat yang banyak penghuni dari aura negatif. Oke sahabat, seperti biasa untuk mengisi waktu kosong selain explore di luar, seperti biasa saya akan memberikan amalan kembali. Mudah-mudahan amalan-amalan yang pernah saya berikan kepada semuanya, ya semuanya, yaitu sahabat subscriber ataupun semuanya yang menonton channel YouTube saya, mudah-mudahan bisa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, amalan kali ini adalah untuk membentengi, untuk memagari bagian rumah ataupun tempat usaha misalkan, ataupun gedung dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk memagari kawasan kita. Memagarinya pakai apa? Bukan pakai kayu bambu kemudian dipaku dibikin pagar, tidak seperti itu sahabat. Yaitu memakai pagar dari amalan-amalan ataupun bacaan-bacaan yang nanti kita amalkan. Nah, fungsinya apa? Kita perlu memagari ataupun perlu membentengi rumah kita ataupun tempat usaha kita, pabrik kita, ataupun yang lainnya. Ini perlunya adalah yang pertama, misalkan ada orang yang tidak suka terhadap kita, mau mengirimi sesuatu kepada kita. Nah, kalau ada pagarnya ini bisa tidak bisa masuk ataupun ditangkislah dengan pagar tersebut. Nah, kalau kita ibaratnya kosongan tanpa ada pagarnya, ya bisa saja masuk. Misalnya ada yang tidak suka mungkin mengirimi sesuatu, baik santet, sihir, teluh dan lain-lain, itu bisa sama. Nah, makanya perlu ada pagar, perlu ada benteng sahabat. Ini sangat penting sekali supaya rumah kita aman dari yang pertama adalah orang-orang yang hasud terhadap kita, orang-orang yang iri terhadap kita. Yang kedua adalah dari gangguan makhluk halus ataupun aura negatif. Jadi fungsinya adalah multifungsi sahabat. Jadi bukan hanya sekedar untuk menangkis serangan-serangan yang ada di luar sana. Misalkan ada orang zalim, orang yang hasud, orang yang iri terhadap kita. Yang kedua adalah untuk memagari ataupun membentengi dari makhluk halus ataupun aura negatif, jin-jin jahat ataupun yang lainnya yang misalkan mengganggu di rumah kita ataupun di mana saja. Baik sahabat, apa sih amalannya ataupun apa sih bacaannya untuk membentengi ataupun memagari rumah kita ataupun tempat usaha kita? Jadi yang pertama sahabat, siapkan botol aqua sajalah biar enak ya. Botol aqua yang sudah berisi air. Kemudian yang kedua, siapkan garam ataupun uya lah, garam,
garam yang tidak halus, garam wadak. Ya, pahamlah garam yang tidak halus. Nah, setelah keduanya sudah siapkan, garam sudah ada di tempat, kemudian yang kedua, botol aqua yang sudah ada isinya air. Nah, kemudian selanjutnya adalah sahabat bacakan ataupun amalkan bacaannya. Yang pertama, ya, itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita boleh tawasul dulu ala diniyah wa ala kuliatin sholihah wa ila hadratis sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Boleh kayak gitu dulu. Ya, boleh menyambat misalkan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, Baku Sangkan Cirebon, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Muria misalkan. Boleh sahabat, boleh menyambat para waliullah dan lain-lain, boleh. Nah, setelah sudah tawasul, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali sahabat. Surat Al-Fatihahnya 41 kali dibaca di depan air yang ada di botol aqua yang terbuka sahabat, dibuka. Botolnya jangan ditutup terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali sudah selesai, yang selanjutnya adalah membaca sholawat sahabat. Membaca sholawat sebanyak 100 kali. Sholawatnya bebas. Ya, apakah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Ataupun sallallahu ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Ya, intinya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membaca sholawatnya adalah 100 kali sahabat. Nah, setelah selesai membaca sholawat sebanyak 100 kali, yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas sahabat 3 kali, kulhu itu. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Nah, kemudian setelah selesai membaca ketiga surat tersebut, surat Kulhu 3 kali, Falaq bin Nas 3 kali, kemudian sahabat berdoa ataupun memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah bacaan tadi, ya, mudah-mudahan dengan wasilah bacaan tadi minta dilindungi rumah sekitar kita dari gangguan makhluk halus, dari gangguan orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita sahabat. Nah, itu doanya. Nah, setelah meminta kepada Allah selesai, kemudian garam dimasukkan sahabat. Garam dimasukkan ke dalam botol. Nah, dibuka. Ini tadi posisinya udah buka ya. Ini sekedar contoh saja. Ya, garam yang tadi sudah siapkan dimasukkan ke dalam botol sahabat. Ya, secukupnya sajalah. Secukupnya, jangan banyak, ya jangan sampai penuh lah, ya cukupnya sajalah, secukupnya. Ketika sudah dimasukkan garam tersebut di dalam botol ini, kita kocok sahabat, kocok terlebih dahulu, dikocok. Yang ada isi garamnya dikocok terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu kita tiupkan 3 kali sahabat, ditiup 3 kali. Nah kemudian setelah itu kita memohon lagi sahabat, ya Allah dengan wasilah bacaan tadi seperti biasa doanya, mudah-mudahan dijaga dari gangguan-gangguan jin jahat, gangguan-gangguan orang yang zalim, gangguan orang-orang yang syirik, orang yang iri dengki kepada kita sahabat. Nah kemudian setelah sudah ya, air tersebut untuk dipercikan di sekitar rumah ataupun tempat yang mana ingin dipagari sahabat. Misalnya rumah kita percikan sekeliling rumah sampai kembali. Nah berapa kali itu percikannya adalah lebih enaknya sahabat ini dikasih bolongan saja. Ya bolongan lah, kecil-kecil lah, biar jangan besar-besar nanti nggak cukup nanti ya. Karena putarannya adalah sampai 7 kali sahabat. Percikan ini dibolongi saja boleh, tapi jangan terlalu lebar-lebar lah, kira-kira sambil jalan itu enak. Percikan sebanyak 7 kali. Sambil percikan itu sambil membaca surat ayat kursi. Ya, saya ulangi lagi, sambil dipercikan itu sambil membaca ayat kursi. 7 kali putaran sahabat, kayak orang tawaf lah. 7 kali putarannya sambil percikan kita sambil baca Allah bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai dengan selesai. Terus sambung menyambung sahabat, pokoknya sampai 7 kali putaran. Nah insya Allah setelah rumah kita terpagari dengan media tadi, dengan amalan bacaan tadi, insya Allah gangguan-gangguan dari jin jahat ataupun orang-orang yang zalim coba sengaja mencelakai kita, menghancurkan kita, baik menghancurkan usaha kita, menghancurkan misalkan rumah tangga kita ataupun yang lainnya, insya Allah itu tidak bisa masuk sahabat. Ya insya Allah dengan izin Allah. Makanya tadi di terakhir kita doa minta kepada Allah SWT ya sahabat ya. Saya ulangi lagi biar lebih enak, lebih jelas lagi. Jadi pertama siapkan botol aqua yang ada berisi air. Kemudian yang kedua siapkan garam yang tidak halus, secukupnya saja. Kemudian setelah sudah siapkan air yang ada di dalam botol ini dibuka misalnya tertutup, sambil dibacakan surat Al-Fatihah 41 kali dengan diawali boleh tawasul. Tawasul itu kirim Fatihah itu sahabatnya. Setelah membaca Fatihah 41 kali selesai, membaca sholawat sebanyak 100 kali. Boleh sholawatnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 100 kali sahabat. Setelah sholawat sudah selesai, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing 3 kali sahabat. Setelah selesai membaca surat Fatihah tadi, kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah bacaan tadi ya, rumah kita ataupun usaha kita mudah-mudahan dilindungi, dijaga dari gangguan jin-jin jahat ataupun makhluk halus, aura negatif. Kemudian dilindungi dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang coba mencela kita, iri, dengki, dan lain sebagainya. Minta dilindungi, minta berdoa kepada Allah. Sudah selesai doa, kemudian kita masukkan dulu garam yang telah kita sediakan ke dalam botol secukupnya saja. Setelah itu tutup dulu sahabat, kemudian kocok supaya larut garamnya. Setelah dikocok, kita tiupkan sebanyak 3 kali. Terus kemudian kita berdoa lagi. Berdoanya tadi, Allah mudah-mudahan dengan wasilah bacaan yang tadi saya baca,
Mudah-mudahan rumah ataupun tempat usaha kita dijaga dari gangguan-gangguan jin jahat ataupun aura negatif, dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang iri dan hasud. Sahabat, sudah. Kemudian tutup kembali. Nah, selanjutnya adalah dipersihkan. Jangan disiram karena satu botol nanti nggak cukup, sahabat. Karena dipersihkannya sebanyak 7 kali, cukup dibolongi saja. Kira-kira bisalah 7 putaran. Nah, dipercikan sebanyak 7 kali putaran sambil mercikan air tersebut itu sambil membaca ayat kursi, sahabat. Ya, terus menyambung. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, selesai nyambung lagi terus. Pokoknya sampai selesai 7 kali putaran. Nah, insyaallah dengan wasilah ataupun bacaan tadi itu bisa menjaga, bisa memagar ya rumah kita ataupun tempat usaha kita, sahabat. Nah, itu saja, sahabat, untuk live pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak suka terhadap kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi sahabat yang senantiasa setia menonton channel YouTube saya, dan terima kasih juga diucapkan bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silakan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.